Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i dari kitab Muqaddimah Hadramiyah, dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang apa? Haji. Nah, mudah-mudahan dengan membahas haji ini kita sudah meniatkan haji sehingga mendapatkan pahala haji mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang penting niat dulu, Pak. Adapun terjadi atau tidak, nah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan Kitabul Haji wal Umrah, kitab tentang haji dan umrah. Haji itu artinya menuju, disebut haji karena kita menuju ke Ka'bah. Umrah itu artinya ziarah, disebut umrah karena kita ziarah ke Ka'bah. Jadi sebenarnya haji dan umrah itu sama, karena orang haji pasti ziarah ke Ka'bah, orang yang umrah pasti menuju ke Ka'bah. Hanya bedanya kalau haji itu disepakati wajibnya, kalau umrah itu diperselisihkan. Kemudian haji itu adalah haji yang besar, sementara umrah itu disebut haji yang kecil. Kemudian haji ini wajib sekali seumur hidup menurut mayoritas para ulama. Hasan al-Basri saja yang berpendapat wajib setiap 5 tahun sekali bagi yang jiwanya atau jasadnya sehat dan hartanya banyak. Tapi pendapat itu sangat lemah sekali. Beliau mengatakan huma, keduanya haji dan umrah, fardani, adalah dua yang fardu. Wa syartu wujubihima, dan syarat wajibnya keduanya adalah satu, al-islamu, beragama Islam. Yang kedua, wal hurriyatu, dan merdeka. Yang ketiga, wat taklifu, dan dia mukallaf. Yang keempat, wal istita'atu, dan dia mampu. Walaha, dan untuk haji, untuk kemampuan itu syurutun, ada beberapa syarat. Di sini beliau membahas dua hal. Pertama, hukumnya haji dan umrah. Hukumnya fardu. Ini mazhab Syafi'i, Pak. Tapi ada perselisihan pendapat para ulama. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau haji sepakat wajib, tapi kalau umrah ada yang mengatakan sunnah. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan wajib sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 196, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, di sini perintah, berarti menunjukkan wajib. Tapi ringkasnya tetap ada perselisihan pendapat ya, tidak bisa kita pungkiri adanya perselisihan pendapat. Kemudian masalah yang kedua, kapan menjadi wajib? Apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, kalau dia muslim, berarti orang kafir tidak wajib haji. Sehingga orang kafir tidak berhaji ya tidak masalah. Memang mereka belum wajib. Kapan menjadi wajib? Kalau sudah masuk Islam. Tapi meskipun tidak wajib atas mereka, nanti di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah karena tidak haji. Jadi maksudnya tidak wajib itu di dunia, tidak perlu kita suruh orang kafir untuk haji. Kemudian merdeka, sehingga budak ini tidak wajib untuk haji karena budak itu tidak memiliki dirinya sendiri, dia dimiliki oleh majikannya. Kalau mau haji harus izin kepada majikannya dulu. Kemudian syarat ketiga adalah mukallaf, sehingga orang yang tidak mukallaf seperti anak kecil ini belum mukallaf tidak wajib haji. Orang gila meskipun sudah dewasa karena tidak mukallaf maka tidak wajib haji. Nah, mukallaf itu kan memenuhi dua ya. Yang pertama sudah balik, yang kedua berakal. Berarti kalau kecil belum balik maka tidak mukallaf.
Kalau tidak berakal berarti orang gila itu contohnya, maka tidak mukallaf. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu. Nah, sehingga yang tidak mampu haji seperti kita tidak mampu haji atau rata-rata kita belum mampu haji, nah, maka tidak wajib haji atasnya. Kemudian walaha syurutun. Untuk disebut mampu ini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, al-awwalu, yang pertama, wujuduz zadi, adanya bekal, wa aw'iyatihi, dan wadah-wadahnya bekal, wa mu'nati dhahabihi, dan beban perginya, wa iyabihi, dan pulangnya. Nah, ini adalah syarat pertama disebut mampu. Ada bekal. Misalnya untuk pergi ke Mekah, nah, itu membutuhkan dana berapa, pesawatnya, kemudian makannya, kemudian juga keperluan-keperluan yang lainnya seperti hotel dan sebagainya. Ini semuanya harus terpenuhi. Asani, yang kedua adalah wujudu, adanya rahilatin, kendaraan, liman, bagi orang yang bainahu, antara dirinya, wa baina Makkah, dengan kota Mekah, itu marhalatan, ada jarak tempuh 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau dalam bahasa kita sekarang itu adalah 80 kilo. Jadi 1 marhalah sama dengan berapa? 40 kilo. Nah, 2 marhalah 80 kilo. Ini adalah jarak safar yang boleh untuk qasar menurut mayoritas para ulama. Nah, kalau jaraknya sudah seperti itu harus ada rahilah, ada kendaraan. Kalau dia nggak punya kendaraannya, ya berarti tidak wajib untuk berjalan kaki ke sana. Atau syaqqa, memberatkan, mahmalun, pikulan, liman, bagi orang yang la yaqdiru, dia tidak mampu, ala rahilati, atas kendaraan. Karena apa? Karena sabda Nabi SAW, la darara wa la dirara. Jadi seandainya tidak ada kendaraan, tidak mampu untuk mencari kendaraan, bisa kita pikul tapi berat, nah, berarti tidak wajib. Walil mar'ati, dan untuk perempuan, ma'a, bersama, wujudi, adanya syarikin, orang yang bersyarikat. Nah, dalam hal ini kalau kita pakai sabda Nabi SAW, maksudnya syarik itu adalah ada kalanya suami, ada kalanya mahram. Berarti kalau tidak ada suami, tidak ada mahram, maka tidak wajib haji bagi seorang perempuan. Meskipun dana ada, kendaraan ada, tapi mahram tidak ada, tidak wajib. Wala tushtaratu, dan tidak disyaratkan ar-rahilatu, adanya kendaraan, liman, bagi orang yang bainahu, antara dirinya, wa baina Makkah, dengan kota Makkah, aqallu, lebih sedikit, min marhalataini, dari 2 marhalah, wa huwa qawiyyun 'alal masyi, sementara dia itu kuat untuk berjalan kaki. Nah, jadi misalnya anak muda nih, rumahnya dekat kota Makkah, tidak sampai 2 marhalah, tidak sampai 80 kilo, misalkan cuma 5 kilo nih. Nah, dia tidak punya kendaraan tetapi masih kuat berjalan karena dia anak muda dan tidak cacat. Nah, maka dia tetap wajib, Pak, meskipun berjalan kaki. 5 kilo kan lelah, ya nggak apa-apa, lelah, karena lelahnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, kaunu dzalika kullihi, adanya hal itu semuanya, fadilan, sisa, andainihi, dari hutangnya, wa mu'nati, dan beban hidup, man, orang yang alaihi, tanggungan dia, mu'natuhum, untuk menafkahi mereka, zahaban, baik perginya, wa iyaban, maupun ketika pulangnya. Jadi yang disebut bekal tadi itu adalah bekal yang sudah sisa dari hutang. Artinya kalau masih ada hutang, meskipun dia punya bekal tadi, didahulukan utangnya dulu, Pak. Jadi jangan sampai berangkat haji malah mendahulukan hajinya daripada melunasi hutangnya. Lunasi dulu hutangnya. Kalau hutangnya sudah lunas kok masih sisa, nah silahkan untuk haji. Jadi kadang-kadang orang itu terlalu semangat, ya. Semangat apa? Haji. Nah, tapi utangnya belum dilunasi.
Para ulama malah mengatakan orang yang mau haji atau mau safar, kalau dia itu punya hutang, itu harus minta izin dulu, Pak. Jadi misalnya saya mau haji, misalnya saya mau haji, tapi saya masih punya utang. Nah, adabnya saya minta izin dulu kepada orang yang saya utangi. Mohon maaf, saya mau berangkat haji, boleh tidak? Kalau dia mengatakan ora oleh, utangnya sih, bayar sih. Nah, maka harus saya lunasi dulu. Kalau dia izinkan nggak apa-apa. Kemudian selain itu juga wa'an maskanin, sisa dari tempat tinggal, wa khadimin, dan pembantu, yuhtaju ilaih, yang dibutuhkan kepadanya. Nah, jadi nggak boleh kita jual rumah untuk haji, akhirnya nggak punya rumah, kasihan istrinya tidur di masjid, nggak boleh, Pak. Ya, perlu maskan, perlu tempat tinggal. Namanya orang hidup normalnya punya tempat tinggal. Bahkan kalau perlu pembantu, ya pembantunya jangan dilepas. Nah, zaman dulu pembantu itu budak, ya. Jadi budaknya jangan dijual untuk haji sementara istrinya butuh pembantu. Nggak boleh, itu zalim kepada istri. Al-thalith, yang ketiga disebut mampu adalah amnut tariq, aman jalannya. Ini seandainya lagi kondisi perang sehingga tidak aman. Nah, meskipun syarat-syarat di atas tadi terpenuhi, itu belum disebut mampu karena jalannya tidak aman. Misalnya sekarang yang terjadi di Yaman, kan lagi perang nih, Pak. Nah, orang-orang Yaman mungkin susah untuk berangkat haji dalam kondisi seperti ini, perang seperti ini. Nah, maka meskipun ada uang tidak wajib haji. Ar-rabi, yang keempat disebut mampu adalah wujudu, adanya az-zadi, bekal, wal ma'i, dan air, fil mawadi, pada tempat-tempat al-mu'tadi, yang biasa hamluhu minha, membawanya air dari tempat tersebut, bisa mani mislihi, dengan harga yang semisal dia, maksudnya harga yang normal. Wahwa, itu adalah al-qadr, kadar harga, al-la'iqu bihi, yang sesuai dengan air tersebut, fi dzalikal makani, pada tempat tersebut, waz zamani, dan waktu tersebut. Wa 'alafud dabbati, dan makanan bagi kendaraan, zaman dulu kendaraannya onta, maka perlu makanan juga, fi kulli marhalatin, pada setiap marhalah. Satu marhalah adalah 40 kilo tadi. Nah, maka kalau seandainya kita berkendara naik onta sementara tempat yang kita lewati tidak ada air, maka tidak wajib haji. Karena nanti kalau kita lewati tidak ada airnya, kendaraannya mati di tengah jalan. Ini gambaran dulu ketika masih kendaraan pakai onta atau pakai kuda. Nah, kalau sekarang ya apalah yang penggantinya itu. Misalnya kita melewati satu tempat yang tidak ada penjual bensin, dan bensin kita di tempat itu pasti habis dan tidak ada yang bisa membantu kita, akhirnya kita harus mendorong mobil sampai ke Mekah. Nah, berarti nggak wajib, meskipun gambarannya susah ya untuk zaman sekarang. Kemudian wala yajibu, dan tidak wajib, alal mar'ati, bagi perempuan, illa, kecuali in kharaja ma'ahu, jika keluar bersama dia, zaujun, ini mestinya ma'aha, bukan ma'ahu, zaujun, seorang suami, au mahramun, atau seorang mahram, au niswatun, atau beberapa perempuan, thiqatun, yang terpercaya. Ini madhab Syafi'i, Pak. Menjadi wajib apabila ada suami. Berarti kalau tidak ada suami dan tidak ada mahram yang lain, tidak wajib. Maka beliau mengatakan suami atau mahram. Kalau suami atau mahram tidak ada, dalam madhab Syafi'i masih bisa ditemani oleh wanita-wanita yang terpercaya. Tapi pendapat ini tidak disepakati oleh para ulama. Yang perempuan yang dipercaya ini tidak disepakati oleh para ulama. Maka di sini ada perselisihan pendapat. Yang dipilih oleh guru-guru kami hanya dua, yaitu suami sama mahram.
Perempuan-perempuan terpercaya meskipun jamaah rombongan tetap tidak bisa bersafar. Hanya saja kalau ada orang-orang melakukan seperti itu dan mereka meyakini benar karena ikuti mazhab Syafi'i, ya biarkan aja, Pak. Sehingga ringkasnya untuk kita lebih baik hati-hati, tapi kalau ada yang melakukan, ya biarkan. Toh masing-masing nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masing-masing kita nanti akan ditanya oleh Allah sesuai dengan amalannya masing-masing. Kamu kok berani haji padahal tidak ada mahram, gimana? Nah, siap enggak kita menjawab pertanyaan Allah? Seandainya besok di akhirat kita bertemu dengan Allah, siap enggak jawab pertanyaannya? Kalau enggak siap begitu, ya sudah, enggak usah pergi saja. Karena sesuai lafal hadisnya itu hanya disebutkan 2 tok, Pak. Mari kita lihat ya. La tusafir, janganlah bersafar, al-mar'ah, seorang wanita, illa ma'adhi mahram, kecuali bersama mahram. Illa wa ma'a zawjuha, kecuali bersama suaminya, audhu mahrami minha, atau mahramnya. Cuma 2. Nabi tidak pernah menyebutkan atau wanita-wanita yang terpercaya, nggak ada. Tapi jangan kita kemudian menganggap ini sesat, enggak sesat. Jadi mereka mengatakan boleh bersama wanita-wanita yang terpercaya, ada dasarnya. Dasarnya adalah ketika Nabi sudah wafat, istri-istri Nabi ikut haji. Nah, berarti mahramnya siapa? Nah, mereka mengatakan berarti bersama wanita-wanita yang terpercaya. Tapi bagi pendapat yang pertama tadi, mereka mengatakan meskipun Nabi sudah wafat, bisa saja mereka itu pergi bersama mahramnya masing-masing, hanya nggak diceritakan. Karena mahram kan tidak harus suami, kan? Apakah ketika Nabi wafat berarti mereka tidak punya mahram? Belum tentu. Bisa jadi punya anak laki-laki, karena kan rata-rata istri Nabi kan janda, gitu. Nah, janda kalau sudah punya anak laki-laki, anaknya udah dewasa, bisa menjadi mahram. Atau punya adik, atau punya kakak, atau punya Pak D, atau punya Pak Le. Nah, bisa jadi mereka bersama mahramnya masing-masing, hanya nggak diceritakan. Kemudian al-khamis, yang kelima, disebut mampu adalah ayat buta, bahwasanya biasa tegak ala rahilah, di atas kendaraan, bi ghairi masyaqqatin, tanpa keberatan syadidatin, yang dahsyat. Nah, sehingga kalau sudah tua renta dan susah untuk naik kendaraan, maka sudah tidak wajib. Dia bapak kita sudah usia 100 tahun misalnya, Pak, bisa dengan kursi dorong, tapi kalau ditaruh di atas pesawat terbang, nah, dia langsung pusing, ya, kuming-kuming, nah udah nggak wajib. Kalau masih mampu, nah, kita dudukkan, kita pegangi, nah, maka kalau tidak masyaqqah, tidak berat, maka masih wajib. Wala yajibu, dan tidak wajib, alal a'ma, bagi orang yang buta, al-hajju, untuk berhaji, illa, kecuali idza, apabila wajada, dia mendapati qaidan, orang yang menuntun. Nah, untuk orang buta kan nggak mungkin berjalan sendiri, Pak. Berjalan sendiri bisa masuk jurang dan sebagainya, tersesat jalan dan sebagainya. Wa man ajaza, dan barang siapa yang lemah anil haji, dari haji, binafsihi, dengan dirinya sendiri, wajibat alaihi, wajib atas dirinya, al istinabah, minta digantikan orang. In, jika qadara alaiha, dia mampu terhadapnya, bimalihi, dengan hartanya, atau biman, dengan orang yang yuti'uhu, mentaatinya. Illa, kecuali idza kana, jika adalah bainahu, antara dia, wa baina Makkah, dengan kota Makkah, tuna masafatil qasri, kurang dari jarak qasr, fayalzamuhu, maka wajib bagi dia untuk haji, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak mampu haji dengan dirinya sendiri, misalnya tadi karena tua renta sehingga tidak bisa badannya itu bergerak, berjalan, maka dia harus istinabah, minta ganti orang lain. Nah, untuk minta ganti orang lain ini ada syaratnya. Syaratnya orang yang menggantikan kita harus sudah haji. Kalau dia belum haji, tidak sah untuk kita, sahnya untuk dia. Jadi misalnya kita bayar orang, kamu gantikan saya haji, ya, kita bayar 20 juta,
dia berangkat. Ternyata dia sendiri belum haji, Pak. Nah, hajinya sah untuk beliau, berarti kita sama dengan bayari DE. Nah, maka harus orangnya sudah haji terlebih dahulu. Umrah juga sama, ya. Harus orangnya sudah umrah sebelumnya. Tapi di sini beliau mengatakan kalau jarak tempuhnya kurang dari jarak safar, maka dia wajib berangkat sendiri. Sehingga yang istinabah tadi, yang harus minta ganti tadi, itu adalah kalau jaraknya sampai jarak safar 80 kilo. Kurang dari 80 kilo, nah, maka dia berangkat sendiri. Karena ketidakmampuannya itu sebenarnya hanya tidak total. Berikutnya, faslun fil mawaqit, pasal tentang miqat. Istilah miqat ini ada dua macam. Ada miqat zamani, yaitu waktu untuk berhaji. Ada miqat makani, yaitu tempat untuk kita meniatkan atau mengihram, masuk ke dalam ihram. Maka beliau mengatakan, yuhrimu bil umrah, dia itu melakukan ihram untuk umrah kulla waqtin, setiap waktu, kapan saja bebas. Wabil haji, adapun ihram haji fi ashhurihi, pada bulan-bulan haji saja. Kapan itu? Wahiyya, yaitu adalah Syawalun, bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah, wa ashrun, dan 10 hari min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Ini dasarnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumatun. Pada surat Al-Baqarah ayat 197. Haji adalah bulan-bulan yang sudah diketahui. Nah, bulan-bulan yang sudah diketahui ini maksudnya adalah 3 bulan yang disebutkan tadi. Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal Dzulhijjah. Sehingga ini salah satu perbedaan antara haji dan umrah, ya. Kalau umrah bebas kapanpun, kalau haji tidak bisa dilakukan selain di waktu khusus. Istilahnya itu ada 2 macam ibadah. Ada yang muaqqatah, ditentukan waktunya. Ada yang ghairu muaqqatah, yang tidak ditentukan waktunya. Nah, umrah ini ghairu muaqqatah, tidak ditentukan waktunya. Tapi kalau haji ini muaqqatah, ditentukan waktunya. Contohnya apa lagi? Salat 5 waktu itu muaqqatah. Salat sunnah mutlak, nah itu ghairu muaqqatah. Seandainya kita langgar gimana? Falau ahrama, seandainya seseorang ihram bihi, dengan haji, fi ghairi waqtih, pada selain waktunya, in aqada, maka sah umratan, sebagai umrah saja. Jadi bukan batal total, tapi menjadi apa? Umrah. Jadi misalnya seseorang pada bulan Ramadan, dia mendengar hadis mengatakan siapa yang umrah Ramadan senilai dengan haji bersama Nabi. Nah, maka dalam pikiran dia, karena ini senilai dengan haji, saya mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Tetap sahnya sebagai umrah. Bahwa kita ulangi 1000 kali labbaik Allahumma hajjan, ya Allah jadikan ini haji, ya tetap nggak jadi, karena waktunya tidak pas. Mungkin mirip seseorang niat salat duhur jam 11 siang, belum masuk waktu tuh. Nah, seandainya itu sah, itu hanya sahnya sebagai salat sunnah atau salat duha. Seandainya sah lah ya, tapi saya tidak ngerti ya apakah salatnya sah atau tidak. Tapi kalau untuk yang haji ini, para ulama memfatwakan sahnya sebagai umrah. Berikutnya, wa man kana bi Makkah, dan barang siapa yang berada di Makkah, fayuhrimu, maka dia ihram bil haji, untuk haji, minha, dari kota Makkah. Wa bil umrah, dan ihram untuk umrah, min, dari adna, paling dekatnya, al-hilli, tanah halal. Jadi kalau panjenengan berada di Mekah, misalnya panjenengan sudah masuk di hotel kota Mekah, kemudian panjenengan pengen melakukan ibadah umrah, Pak. Nah, jadi umrahnya sudah kemarin selesai, terus panjenengan masih di hotel, gitu. Di Mekah misalnya dikasih jatah 3 hari. Nah, hari Ahad sudah umrah,
hari Senin masih di hotel, mau umroh lagi gimana caranya? Min adnal hil, dari tanah halal yang paling dekat, sehingga panjenengan keluar dulu dari Mekah. Kalau sudah keluar, misalnya di Tan'im, nah, kemudian panjenengan mengatakan labbaik Allahumma umratan, kemudian silahkan melakukan umroh. Maka ini bedanya antara haji dan umroh menurut mayoritas para ulama. Kalau di Mekah mau umroh keluar dulu, tapi kalau mau haji nggak usah keluar, langsung dari hotel. Sehingga tanggal 8 hari Tarwiyah, panjenengan ketika haji kan sudah di Mekah kan. Nah, saat itu mau melakukan ibadah haji langsung aja di tempat masing-masing, di kemah masing-masing. Labbaik Allahumma hajjan. Hari Tarwiyah kan mulainya dari Mina gitu. Nah, mungkin hotel kita udah berada di Mina. Udah dari hotel masing-masing labbaik Allahumma hajjan. Jadi kalau orang Indonesia kan rata-rata hajinya tamattu. Nah, sehingga begitu berangkat dari Indonesia ke Madinah, kemudian masuk miqat ihram untuk umrah. Selesai umroh, kemudian pakai baju biasa lagi, nunggu tanggal 8. Masuk tanggal 8 sudah berada di hotel Mekah kan. Nah, tinggal labbaik Allahumma hajjan, nggak usah kemana-mana. Ini menurut mayoritas ulama, Pak. Tapi menurut sebagian kecil ulama lebih mudah lagi. Mau haji mau umroh sama, nggak perlu kemana-mana. Jadi panjenengan dari hotel langsung labbaik Allahumma umrotan juga boleh. Ini solusi bagi orang yang suka bingungan, disuruh ke luar, ke tanah luar Mekah, bingung dia, saya nggak bisa saya. Nah, kalau nggak bisa ya sudah, kamu pakai pendapat yang kedua aja, dari hotel, kemudian labbaik Allahumma umratan. Kalau mau mengulangi umrah yang kedua, ketiga, bagi yang berpendapat boleh mengulang-ulang begitu. Karena itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Dapat yang sudah keluar. Ya, kita tidak bisa mengatakan sahih atau tidak sahih, tapi masyhur sama tidak masyhur, karena masing-masingnya punya dalil. Saya pribadi cenderung pendapat yang membolehkan menyamakan dua-duanya. Umratan bisa kalau kita berada di Mekah loh ya. Kalau kita sudah berada di Mekah. Jadi bukan umrah yang pertama tentu saja. Kalau umrah pertama ya harus dari miqat. Nah, tapi setelah kita selesai umrah kan kita masih berada di Mekah. Nah, pas mau umrah yang kedua atau ketiga atau keempat atau kelima, itu nggak perlu keluar. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Nabi menyebutkan haji dan umrah, dua-duanya disebutkan, berarti sama. Kemudian wa ghairul makki, adapun selain orang yang berada di Mekah, yahrumu, dia ihramnya bil haji, untuk haji wal umrah maupun umrah itu minal miqat, semuanya dari miqat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kita kalau umrah pertama kali ya harus lewat miqat. Karena kita kan datangnya dari Indonesia, berarti kita ghairul makki, bukan orang yang berada di Mekah. Maka harus lewat miqat. Kalau melewati miqat belum ihram bagaimana? Ya harus balik, Pak. Karena ihram di miqat sifatnya wajib. Namanya wajib itu harus dilakukan. Seandainya kita males balik, wah wes kebacut atuh iki, mau balik sendiri khawatir ketinggal sama teman-teman, susah nanti carinya. Nah, silahkan lanjut nggak apa-apa, tapi bayar dam. Nah, pilih di. Nah, pilih bayar dam, nyembelih kambing, atau pilih balik. Podo-podo ngetoke duit. Yang satu ngetoke duit untuk taksi, yang satu ngetoke duit untuk kambing. Nah, pilih mana terserah. Wahwa, dan miqat tersebut litihamatal Yaman, untuk Yaman adalah Yalamlam. Ini nama tempat miqat orang-orang Yaman ya. Disebut juga Alamlam, hamzah atau ya sama aja. Karena huruf hamzah itu bagi orang-orang Arab huruf yang paling susah, sehingga mereka sering mengganti-ganti ya. Hamzah diganti wawu, diganti ya, dan sebagainya. Walinajdah, adapun untuk Najd itu qarnun, maksudnya qarnul manazil atau qarnul tha'alib. Wali ahli Irak, untuk orang-orang Irak, zatu irqin. Nah, zatu irqin ini yang menetapkan adalah Sayyidina Umar, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada perselisihan ya. Ada yang mengatakan ini dari Nabi, ada yang mengatakan Sayyidina Umar. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah ini dari Sayyidina Umar. Loh, kok Sayyidina Umar buat miqat gimana? Bukan buat miqat.
tapi hanya narik garis lurus saja. Ini adalah misalnya ya, miqatnya di sini. Kemudian ada orang yang lewatnya sini, Pak. Ini Ka'bah di sini. Nah, dia lewatnya sini. Kalau dia harus nyerong ke sana, kejauhan. Nah, karena kejauhan, akhirnya di mana tarik garis lurus. Yang seandainya kamu itu lewat sini, maka sampai sini. Maka lewat sini, tapi garisnya lurus dengan sini mana? Nah, itulah yang disebut Dhatu Irkin. Jadi ini ditarik garis lurus oleh Sayyidina Umar, muncullah Dhatu Irkin. Dan dulu para ulama-ulama kita itu sudah membuat tempat-tempat yang lain, tidak hanya Dhatu Irkin. Dhatu Irkin kan hanya melewati salah satu dari 4. Jadi ini Ka'bah ya. Nah, itu di gambarnya dikitari 4 miqat. Nah, sehingga dari manapun penjuru itu nanti bisa apa? Bisa bermiqat di situ. Nah, maka setelah Sayyidina Umar menarik garis lurus di Dhatu Irkin, akhirnya para ulama-ulama kemudian berikutnya mereka narik garis lurus di tempat-tempat yang lain. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Dan tempat-tempat yang sudah dibuat oleh para ulama itu biasanya ditulisi, ya, di sini miqat. Jadi masjid biasanya mereka buat masjid, Pak. Jadi dibangun masjid, kemudian di situ ditulisi ini miqat. Nah, seandainya masjid-masjid yang ada tulisan ini miqat kok tidak termasuk dari 4 yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu berarti buatan para ulama tapi yang ditarik garis lurus seperti Dhatu Irkin. Nah, kemudian yang ketiga, wali ahli Syam, untuk orang-orang Syam dan Mesir dan Maghrib. Maghrib itu Maroko. 3 tempat ini sama arahnya, Syam, Mesir dan Maroko. Al-Juhfah adalah Juhfah. Nah, Juhfah ini pernah menjadi kota mati. Karena menjadi kota mati akhirnya tidak dilewati. Akhirnya para ulama menarik garis lurus, muncullah tempat namanya Robigh. Nah, jadi Robigh ini bukan miqat sebenarnya. Tapi kenapa ditetapkan sebagai miqat? Karena 1, Juhfah sudah menjadi kota mati. 2, dia segaris lurus dengan Juhfah. Maka sudah benar Robigh itu ya. Tapi konon sekarang pemerintah Saudi memperbaiki lagi Juhfah sehingga bisa dipakai lagi, wallahu a'lam. Adapun kita orang Indonesia, biasanya sini Pak, wali ahli Madinah, untuk penduduk Madinah, karena kita lewat Madinah dulu, maka Dzul Hulaifah. Jadi masing-masing kita bebas lewat yang mana boleh. Seandainya kita lewat Yaman, ya berarti Yalamlam. Seandainya lewat Najd, ya berarti Qarnul Manazil. Seandainya lewat Irak, berarti Dhatu Irkin. Seandainya lewat Mesir, berarti Juhfah. Seandainya lewat Madinah, ya Dzul Hulaifah. Dan ternyata istilah Dzul Hulaifah ini kurang populer di kalangan orang-orang Arab sekarang. Mereka lebih mempopulerkan nama lain, yaitu Abyar Ali. Artinya sumur-sumur Ali. Jadi kalau panjenengan tanya orang Arab yang tidak agamis, maksudnya tidak banyak belajar agama, di mana Dzul Hulaifah, belum tentu mereka tahu, Pak. Karena istilah yang berada di pasaran mereka itu adalah Abyar Ali. Jadi kalau panjenengan tanya di mana Abyar Ali, insya Allah kabeh ngerti. Di mana Dzul Hulaifah, belum tentu. Kalau orang-orang yang suka pengajian ya pasti paham. Fa in jawazal miqat, apabila dia melewati miqat, muridan lin nusuki, padahal menghendaki ibadah haji atau umrah, thumma ahrama, kemudian dia ihram, padahal sudah lewat, fa alaihi damun, maka wajib baginya untuk membayar dam, illam ya'ud, jika dia tidak kembali ilal miqati, kepada miqat, qabla talabbusi, sebelum dia masuk binusukin, dengan nusuknya. Nah, maka suruh pilih balik atau pilih lanjut. Kalau balik ya sudah, berarti Anda sudah sesuai jalur. Tapi kalau tidak mau balik ya berarti membayar dam ini tadi. Nah, ini sudah kita bicarakan tadi. Tapi ini hukum khusus bagi orang-orang yang memang niatan untuk nusuk, untuk haji atau umrah. Kalau panjenengan tidak ada niatan untuk haji umrah, silahkan melewati miqat, nggak ada masalah. Pernah para sahabat itu melewati miqat, kemudian mereka pada ihram. Selain satu orang, Abu Qatadah, dia tidak ihram karena memang dia diutus oleh Nabi. Kamu saya utus melakukan sesuatu. Akhirnya dia sibuk dengan apa? Tugasnya tadi. Sehingga dia tidak ada niatan untuk
haji atau umrah. Sehingga seluruh sahabatnya itu ihram, dia tidak ihram. Nah, begitu melewati perjalanan, tiba-tiba ada kuda zebra lewat. Nah, para sahabat-sahabat pada ketawa-ketawa. Ketawa kenapa? Wah, ini seandainya kita tidak ihram, halal untuk kita buru ini. Nah, tapi mereka karena sedang ihram, ya tidak berani berburu. Nah, melihat sahabat-sahabatnya tertawa, Abu Qatadah paham, ini opok ya dong guyu nih. Akhirnya dia toleh-toleh. Oh, enek zebra. Akhirnya langsung dia kejar zebranya. Abu Qatadah kan ahli panah dia, ya, ahli perang. Ya. Akhirnya zebranya ketangkep, disembelih oleh Abu Qatadah. Habis itu dibagi-bagi sama sahabat-sahabatnya. Ayo makan. Ya. Nah, maka sahabatnya nggak berani. Wah, ini tadi dia tahu gara-gara kita ketawa-ketawa. Ya. Berarti kita ikut andil nih, berburu ini. Akhirnya disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, orang yang sedang ihram boleh memakan hasil buruan, yang penting dia tidak berburu, dan orang yang berburu tidak berburu untuk dia. Abu Qatadah ketika berburu untuk siapa? Untuk dirinya. Tidak ada niatan untuk sahabatnya. Nah, maka berarti halal. Akhirnya Nabi ikut makan. Maka halal. Kemudian wal ihramu, dan berihram minal miqati, dari miqat, itu afdal, lebih utama, min baladihi, daripada berihram dari kotanya masing-masing. Kenapa beliau mengatakan begini, Pak? Karena ada pendapat yang mengatakan lebih afdal kita bermikot dari tempat kita masing-masing. Itu enggak benar. Boleh, sah. Jadi dari Jakarta kita sudah berihram, sah. Misalnya panjenengan khawatir nanti kalau melewati dengan di atas pesawat, kan biasanya kan melewati mikot kan diberitahu, ya. Ini 10 menit lagi akan melewati mikot, biasanya begitu, ya. Nah, panjenengan khawatir, pas diberitahu panjenengan ketiduran. Akhirnya panjenengan ngambil jarak saja, sejak dari Soekarno-Hatta sudah pakai ihram, sudah labbaik Allahumma umratan. Sahnya sah, tapi kalah afdol dengan yang menunggu di miqat. Sehingga kalau sudah diberitahu 10 menit lagi melewati miqat, nah panjenengan siap-siap, Pak, 10 menit tenang. Nah, kalau khawatir nanti 10 menit sudah kebablasan, ya berarti ihramnya diulang lagi. Balik. Bukan balik, diulang maksudnya 2 kali. 10 menit diberitahu kan, 10 menit akan melewati miqat. Nah, kita langsung labbaik Allahumma umratan. Terus setelah 10 menit betul, kita lagi labbaik Allahumma umratan. Kalau seandainya yang kedua ini pas di miqatnya, berarti kita sudah mengambil yang afdol. Kalau ternyata yang kedua ini sudah kelewatan miqatnya, berarti kita sudah sah karena tadi sudah ihram. Nah, jadi ringkasnya, intinya kalau kita dari miqat pas itu lebih afdol daripada sebelumnya. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya engkau kalau berada di Baitul Maqdis, kemudian engkau ihramnya di Baitul Maqdis sampai melewati ke Baitul Maqdis tadi kan lewatnya di sini, ya, Jufah. Sampai di Jufah kemudian kamu sudah ihram sejak Baitul Maqdis, itu pahalamu lebih besar. Itu hadis yang dhaif. Makanya karena hadis yang dhaif, beliau mengatakan ihram dari miqat lebih utama daripada di negaranya masing-masing. Tapi sahnya sah. Dan tidak disebut sebagai batal atau rusak, tidak. Makanya kalimatnya apa? Afdol, lebih utama. Lebih utamanya menunjukkan bahwa yang satunya sah. Seperti misalnya sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Itu dua-duanya sah. Dan seluruh para ulama mengatakan sholat sendiri sah, kecuali Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan sholat 5 waktu sendiri tidak sah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu cerita. Imam Malik negur seseorang. Dia dari Masjid Nabawi ingin umrah ke Mekah. Di Masjid Nabawi dia sudah melakukan ihram, labbaik Allahumma umratan. Oleh Imam Malik ditegur, kamu jangan ihram di sini. Ihram tuh nunggu sampai di Dzul Khulaifah. Belum sampai Dzul Khulaifah jangan ihram. Maka dia mengatakan, wahai Imam,
saya cuma beberapa langkah saja, karena memang dari Masjid Nabawi sampai Dzulhulaifah nggak jauh, paling 3 kilo atau berapa ya, sehingga nggak jauh. Maka Imam Malik marah-marah, Pak. Kamu melakukan bid'ah, ya, menganggap sesuatu ini lebih baik daripada yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Ya. Imam Malik mengkeras. Ya. Jadi pokoknya ibadah itu betul-betul sesuai dengan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi juga bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya manasik haji kalian, demikian juga manasik umrah. Nah, maka ibadahnya harus sesuai. Karena itu kalau tidak ikhlas tidak diterima, kalau tidak sesuai ajaran Nabi juga tidak diterima. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya insya Allah tentang rukun haji dan umrah apa saja. Karena ibadah haji dan umrah ini amalannya dibagi 1 rukun, 2 wajib, 3 sunnah. Kalau untuk sholat kan cuma 2 kan, wajib sama sunnah. Tapi kalau untuk haji 3, rukun, wajib, sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan silakan. Ya. Ya tadi mikotnya tadi kok dari Madinah, kalau Indonesia kan katanya turun dari Madinah nanti bukannya ke Dul. Terus katanya kok ada yang pesawat sudah dikabarkan. Ya. Itu kalau tidak lewat Madinah. Oh langsung gitu. Ya biasanya turunnya itu di Jeddah. Nah kalau antum misalkan pengen ke Madinah, berarti dari Jeddah antum cari taksi untuk berangkat sendiri ke Madinah. Seperti dulu kita berempat itu turun di Jeddah kan, nah, terus kita sudah pesan taksi sejak di Indonesia, sehingga ketika kita datang taksinya udah siap. Nah, kemudian perjalanan dari Jeddah ke Madinah. Jadi kita belum ihram. Orang-orang sudah di atas sudah pada ihram karena mereka dari Jeddah langsung ke Mekah, ya kan? Kalau dari Jeddah langsung ke Mekah ya otomatis ihramnya di atas pesawat. Kecuali kalau mau berjalan sendiri dengan taksi menuju ke tempat yang paling dekat mungkin ya Lamlam. Dari Jeddah ya, dari Jeddah mungkin yang paling dekat adalah ya Lamlam ini. Tidak harus ke Madinah. Tidak harus ke Madinah, tapi kan jalannya nyerong juga dari Jeddah ke Yalamlam. Jadi misalnya ini Jeddah, ini Mekah, ini nyerong ke sini dulu gitu. Nah, ya, jadi kayak menjauh dulu ya, baru kemudian ke sini. Langsung ke Mekah kan dekat. Nah kalau Ustadz Mudzakir hafidhahullah dan beberapa ustadz kita itu kurang cocok ihram di atas pesawat. Ketika saya tanyakan kenapa kurang cocok, karena khawatirnya pesawat sangat cepat sekali, sehingga ketika kita mengucapkan ihram itu sudah lepas dari tempat apa? Tempat miqat. Ya wallahu a'lam ya. Menurut saya tempatnya juga luas ya. Jadi Dzulhulaifah itu tempatnya apa? Luas. Tapi memang pesawat itu apa? Perjalanannya juga sangat cepat. Gitu. 1 detik itu udah berapa kilo? Atau 1 menit. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu berapa detik itu ucapan kayak begitu? Itu fatwa berhati-hati. Tapi kita ngikuti fatwa yang beredar yang sudah masyhur nggak masalah. Semuanya ulama kita. Atau kalau bisa kita bilang sama pilotnya, Pak nanti kalau di atas mikot alon-alon Pak dirim. Mandek sih. Ini ngono gini. Jadi biar yakin bahwasanya betul-betul kita di atas mikot. Begitu. Dan untuk pakai bajunya kan? Kalau pakai bajunya ya tadi pas diberitahu kan 10 menit lagi mikot. Nah orang-orang langsung ngambil bajunya dipakai. Kan paling pakai 5 menit kan selesai. 5 menit selesai, kemudian duduk, nunggu 5 menit lagi mengucapkan ihram. Awalnya kan pakai baju biasa terus. Ya. Pakai ihram terus. Ya bajunya yang biasa dilepas. Sehingga harus disiapkan dulu nih. Ya masa kan kita kan butuh proses lepas baju. Nah kalau begitu dari mana nih? Bandara sudah kita pakai baju dulu nggak apa-apa. Oh, gitu.
Yang penting labaikannya nanti. Nanti. Nah, jadi kalau panjenengan tidak terbiasa melepas baju dengan cepat, ya kan? Dia kan juga proses. Proses. Ya pasti itu kan. Pantarannya Ya podcast. ya. Apa sama teman-teman ya? Orang-orang faktanya mereka melepasnya di tempat duduk masing-masing. Iya, bisa. Ya bisa, Apa? karena udah dilatih dulu. Oh, tangan bola langsungan tuh ya langsungan nih. penting. Sebelumnya kan udah latihan mereka. Nanti kalau mau ganti gimana ya? Nah, caranya gimana itu udah ada. Nah, saya kemarin nggak berlatih karena saya tidak mau di atas pesawat. Saya maunya turun dulu. Nah, sehingga kita sepakat dulu itu kita dari Jeddah langsung menuju ke Madinah. Harus bayar taksinya nggak apa-apa. Yang penting kita pengennya langsung Dzul Hulaifah. Biar jam di awal. Apa? Biar jam juga di awal. Ya jangan dipilih yang bayar dam, pilih yang terbaik. Yang ibadah sekali aja loh. Kalau pilih yang sederhana gimana? Kalau dari Jeddah ke Madinah itu muncul jauh. Ya jauh sekali kan, sama dengan dari Mekah ke Madinah. Jeddah itu kan segaris dengan Mekah atau dekat dengan Mekah. Jadi kalau kita ke Madinah dulu ya berarti perjalanan 4,5 jam. Terus nanti tinggal di Madinah 3 hari baru kita kemudian pindah ke Mekah lagi. Ya, jadi mubeng-mubeng. Tapi ya sama saja kan, orang yang berada di Mekah dulu nanti juga akan ke Madinah. Sama sebenarnya. Hanya kita pilih yang mana dulu gitu loh. Mekah dulu atau Madinah dulu. Nah biasanya di Madinah itu cuma sebentar, di Mekah itu yang lama. Kenapa? Karena di Madinah hotelnya mahal, di Mekah hotelnya murah. Sehingga rata-rata ya begitu ya. Tapi karena kemarin kita safar sendiri, artinya tidak ikut biro ya, maka kita membuat 3 hari di separuh-separuh ya, separuh di Mekah, separuh di Madinah. Jadi supaya bisa Jumatan di Madinah, supaya bisa Jumatan di Mekah itu. Tapi sebenarnya memang fadilah Mekah lebih besar. Jadi kita juga harus bersyukur kepada Allah, di mana Allah takdirkan hotel di Mekah lebih murah, sementara ibadahnya lebih besar pahalanya. Jadi di Madinah nggak harus lama-lama lah. 1 hari nggak apa-apa. Yang penting sudah pernah ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat di Masjid Nabawi, kemudian perbanyaknya di Mekah. Jaraknya jauh sekali. Madinah itu 1000 kali sholat, Mekah itu 100.000 kali sholat. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan oleh para travel itu ya, bahwasanya di Madinah cuma sebentar, ya nggak masalah. Nggak masalahnya dari sisi ibadahnya kita sudah dapat yang lebih afdol. Kalau mereka kan dari sisi duitnya saja ngitungnya. Nah, kalau kita ngitungnya dari sisi ibadahnya. Kayak gila. Ya. Kalau di sana itu abdulnya sholatnya di kosor atau sesuai waktunya? Abdulnya kalau sholatnya di sana. Kita kan bisa kan? Sholatnya kita kosor atau kita sesuai dengan jadwal di sana? Bisa nggak? Ketika orang sudah sampai tujuan dan dia musafir, menurut jumhur itu boleh qashar, tetapi menurut sebagian ulama sudah tidak boleh qashar. Sudah tidak boleh jamak. Sudah tidak boleh jamak. Sehingga kalau kita mengambil kaidah keluar dari perselisihan lebih utama, ya nggak usah jamak. Jadi sholat 5 waktu sesuai waktunya. Karena perjalanan kita ke masjid kan ada pahalanya, pulang lagi ada pahalanya, jalan lagi, pulang lagi, jalan lagi, pulang lagi. Tapi kalau orangnya tua, ya sudahlah. Kalau muda-muda seperti antum, nggak usah mikir jamak, mikirnya yang dahsyat ya. Abdulnya karena Nabi kan sholatnya ketika musafir itu kan. Nabi memang kalau safar itu beliau qashar. Kemudian lebih bagus mana antara qashar dengan itmam? Itmam itu sempurna. Mayoritas ulama berpendapat tetap lebih afdal qashar karena Nabi ketika musafir itu beliau qashar. Tetapi apakah beliau jamak? Nah itu yang tidak dibahas. Nabi qashar, tapi apakah beliau jamak? Nggak dibahas. Hadisnya nggak nyebut. Sehingga antum harus rinci. Pertanyaannya apa ini? Qashar atau jamak? Tapi kalau seandainya kosong kan kita tidak ikut imam, bisa ikut. Lah ya makanya kan lucunya begitu. Kita pengennya qashar, berarti sholatnya di hotel. Padahal lebih afdal sholatnya di
masjid. Nah, maka ringkasnya, kalau memang sholat sendiri, orang musafir lebih utama qashar. Tapi kondisi kita berada di masjid, ya otomatis sholatnya lebih afdal jamaah. Dan tidak bisa kita qashar, imamnya itmam 4, kita qashar sendiri 2, nggak bisa. Berarti harus ikut imam gitu enggak? Ya harus ikut imam. Makanya selama di sana saya nggak qashar, nggak jamak. Kenapa nggak qashar, nggak jamak? Karena memang kita pengen bolak-balik ke masjid. Maghrib datang lagi, isya datang lagi, subuh datang lagi, zuhur datang lagi, asar. Jadi seneng lah berangkat itu. Itu karena sebentar ya. Tapi seandainya di sana lama setahun, ya mungkin nyaman juga kalau qashar itu. Kalau paling dekat berapa menit? Ya jalan kaki bisa. Sebenarnya deket sih. Tapi kalau yang di Mekah itu kan kita cari yang murah itu agak jauh. Tapi menjadi dekat karena ada bis gratisnya ya. Shuttle itu. Ini pahalanya jauh ya? Pahalanya banyak yang jauh ya? Sebenarnya begitu. Berapa Pak? Tapi kita carinya yang jauh itu bukan karena pahalanya, karena duitnya. Murah gitu loh. Kalau pengen pahala yang lebih besar lagi, silahkan hotel yang di tower itu. Nah itu harganya kan berjuta-juta mahal itu. Mungkin miliar ya. Nah pahalanya lebih besar, tapi duitnya sopo wi. Angel wi. Ya, Ustaz. Ini silakan. Tentang yang saya tanyakan di depan itu, Ustaz. Ya. Saya kurang marem dulu sebenarnya, Ustaz, karena belum ada alasannya gitu, Ustaz. Apa itu? Tentang yang kita sudah terhaji reguler, Ustaz. Sekarang 26 tahun. Kemudian haji plus sekitar 175 juta. Itu 7 sampai 9 tahun saat ini, Ustaz. Saat estimasi kami untuk dalam kemampuan itu nanti kita mampu di haji plus, tapi sudah daftar di reguler dan kondisinya kami butuh biaya untuk bangun sebuah tempat usaha seperti itu. Nah itu mana yang lebih prioritas? Apakah bangun tempat usaha itu diperbolehkan karena sebenarnya mampu untuk membayar haji yang lebih cepat seperti itu, atau tetap pakai haji yang lama tapi uangnya dipakai untuk membangun tempat usaha seperti itu? Nggak tahu saya. Tapi ringkasnya, kalau belum ada cukup, ya berarti belum wajib. Maksudnya saat ini gitu. Kalau misalnya sudah ada itu antara bangun sama berangkat Ya mestinya berangkat. dulu. Karena kita nggak tahu kapan matinya kan. Bisa jadi besok mati. Ya, dua-duanya usaha, oke? Golek Allah pamit. alam. Subhanallah. Duitnya sama. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.